Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isma Sabila dengan NPM 1923770151 dari bidang studi Matematika PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil best practice saya dalam Seminar Nasional Pendidikan Profesi Guru tahun 2024. Adapun judul best practice saya yaitu PANEX atau Papan Eksponen untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya ada 5 pembahasan dalam best practice ini, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Adapun permasalahan yang dihadapi di kelas 15 yaitu yang pertama, motivasi belajar peserta didik masih rendah, terutama dalam pelajaran matematika materi eksponen. Kemudian pembelajaran belum melibatkan peserta didik secara aktif, serta peserta didik merasa bosan dan kurang percaya diri dalam memahami konsep yang abstrak. Kemudian untuk tantangannya yaitu tingginya keberagaman gaya belajar di kelas, kemudian kurangnya metode yang adaptif sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, solusi dan tujuan yang saya lakukan yaitu penggunaan alat peraga PANEX atau papan eksponen sebagai media pembelajaran inovatif. Kemudian menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik, baik itu visual, auditori, maupun kinestetik. Serta penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, kajian teori. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Di sini menurut Tomlinson tahun 2017 yang dapat meningkatkan hasil dan motivasi belajar. Penggunaan alat peraga seperti PANEX membantu memvisualisasikan konsep abstrak matematika dalam jurnal Suwardi Firmiana dan Rohayati 2016. Kemudian penelitian lain juga menunjukkan bahwa menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik seperti visual, auditori, kinestetik dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, metode penelitian. Pelaksanaan best practice ini dilakukan di SMA Negeri 4 Tegal pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025, tepatnya pada tanggal 25 Juli 2024, dalam PPL 2 PPG Prajabatan pada praktik pembelajaran mandiri siklus 2. Target dari best practice ini adalah peserta didik kelas 15 SMA Negeri 4 Tegal, yang terdiri dari 36 siswa dengan berbagai gaya belajar. Pemilihan kelas ini didasarkan pada observasi awal yang menunjukkan rendahnya motivasi belajar peserta didik dan keberagaman gaya belajar yang tinggi. Prosedur yang dilakukan dimulai dengan memberikan tes asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengidentifikasi gaya belajar peserta didik melalui angket gaya belajar, visual, auditori, maupun kinestetik. Nah, kemudian setelah itu, PANEX dikembangkan sebagai media pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai pendekatan sesuai dengan gaya belajar peserta didik. PANEX digunakan selama pembelajaran matematika dengan kegiatan yang dirancang untuk mendukung gaya belajar masing-masing peserta didik. Evaluasi dilakukan melalui observasi dan angket motivasi belajar untuk mengukur perubahan motivasi peserta didik. Data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan instrumen berupa angket gaya belajar, angket motivasi belajar, dan dokumentasi foto kegiatan pembelajaran. Teknik pengumpulan data meliputi observasi pengisian angket gaya belajar oleh peserta didik serta angket motivasi belajar. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dalam peningkatan motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran, data yang diperoleh adalah data berupa skor motivasi belajar peserta didik sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran menggunakan alat peraga PANEX atau papan eksponen. Berikut adalah skor dan persentase angket motivasi belajar matematika peserta didik. Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa motivasi belajar peserta didik meningkat dengan rata-rata sebelum menggunakan alat peraga PANEX sebesar 56,77% dalam kategori rendah, dan setelah menggunakan alat peraga PANEX sebesar 87,29% dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan keberhasilan alat peraga PANEX dalam memperbaiki motivasi secara keseluruhan sangat jelas. Peningkatan signifikan ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang berbeda dan lebih adaptif melalui PANEX berhasil mengatasi hambatan motivasi sebelumnya, meningkatkan keterlibatan dan semangat peserta didik dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya untuk aksi dan refleksi, dalam implementasi PANEX atau papan eksponen, tantangan utama yang dihadapi adalah
Adaptasi awal peserta didik terhadap metode baru serta keterbatasan waktu untuk mengakomodasi setiap gaya belajar dalam satu sesi. Namun, dengan dukungan guru dan strategi pengajaran yang fleksibel, tantangan tersebut dapat diatasi. Panek sebagai alat peraga interaktif digunakan untuk memberikan visualisasi yang jelas mengenai konsep eksponen, memfasilitasi peserta didik melalui media visual, audio, dan kinestetik. Guru menerapkan strategi diskusi kelompok kecil dan memberikan soal-soal yang harus diselesaikan menggunakan Panex untuk mendorong berpikir kritis dan kreatif. Kemudian refleksi hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam motivasi dan pemahaman peserta didik. Mereka menjadi lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran dengan peningkatan hasil evaluasi yang mencerminkan keterlibatan yang lebih tinggi. Kemudian keberhasilan ini didorong oleh kesesuaian alat peraga yang dengan kebutuhan pembelajaran, dukungan guru, serta kemampuan peserta didik untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Dari hasil best practice ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan Panex atau papan eksponen dalam pembelajaran berdiferensiasi terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas 10.5 SMA Negeri 4 Tegal. Panex mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan menarik sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa media pembelajaran yang inovatif dan adaptif sangat diperlukan dalam mengatasi tantangan motivasi belajar peserta didik, terutama dalam mata pelajaran yang dianggap sulit seperti matematika. Demikian presentasi dari perspektif saya dalam seminar nasional ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.